Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Uniriva, dan sahabat Bamtri? Kali ini Uniriva akan membahas tentang salah satu sosok makhluk bernyawa yang Allah berikan kemudahan hidup kepadanya, tapi malah mencari kesulitan dalam kehidupan ini, bahkan menjadi seorang pembenci. Iya, siapa lagi kalau bukan Logila ya. Saya nggak mau manggil dia Logika karena dia nggak punya logika, teman-teman ya, karena dia pembenci yang sangat-sangat akut sekali dan bahkan bersekutu bekerja sama dengan orang-orang Kristen. Apa kerjasamanya? Yaitu salah satu diantaranya adalah mencoba untuk menyerang personal Uniriva dan menyerang personalnya Bang Zuma. Tetapi tidak masalah kalau pribadi kita yang diserang, kita nggak peduli, tetapi jangan serang agama kita. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Sebelum kita, by the way, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa dia? Nanti kita intro dulu. Ya, seperti biasa, yang sedang viral saat ini adalah penista-penista dari agama Kristen yang mencoba untuk menghina agama Islam. Sudah viral si Agatha Palermo dan kemudian ada Lina Wijaya. Nanti kita akan putarkan penista-penista tersebut di sesi yang selanjutnya, tapi kali ini kita membahas secara spesifik ada salah satu makhluk bernyawa yang diberikan oleh Allah ya, bernama Logila, si topik ya, yang tadinya itu adalah seorang pendiskusi lintas agama, tetapi tiba-tiba entah kenapa menjadi pembenci dan kemudian bersekutu dengan Oten, teman-teman ya. Nah, tapi ke saya ada tamu, kita angkat dulu, ada tamu saya. Ini dia. Ini dia si Nora Aritonang yang juga dilaporkan oleh Dosma si Jabat. Hai Kak Nora, dan juga ada dosen Gembala Perpuluhan. Assalamualaikum Kak Nur Fatmawati alias Nor Becek, Nora Becek. Halo, assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam Uni. Sehat? Bentar, kasih waktu saya 1 menit perbaiki headset. Oke. Nah, di sini ada dosen kita juga Pak Gembala Perpuluhan. Assalamualaikum Pak Gembala Perpuluhan. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Oke, buat tamu-tamu aku yang berdua, kita akan tanggapi satu video. Yang pertama adalah kita harus melihat jejak digital si Logila ini siapa sih sebenarnya. Nah, by the way, sekarang dia sok-sokan mengatakan bahwa jangan debat, jangan debat. Dan dia sok-sokan mengatakan bahwa itu pemecah belah ya. Tetapi siapakah dia sebenarnya? Dan ini juga patut kita curigai teman-teman, karena kita harus berhati-hati dengan serigala berbulu dompet. Ya, ada orang-orang yang mengaku agama Islam tapi dia munafik, itu bisa jadi ada. Kita tidak katakan si Logila ini munafik ya, karena disclaim kita hanya menganalisis secara personal apa yang kita lihat, yaitu perjalanan atau track record si Logila ini. Nah, mari kita lihat teman-teman siapa si Logila ini. Nah, kenapa saya bilang Logila? Saya nggak bisa mengatakan dia logika karena dia benci banget sama saya dan Bang Zuma, teman-teman. Dan itu ada bukti-buktinya. Betapa setiap hari selama 7 bulan dia itu live hanya untuk menghujat Bang Zuma dan saya. Bahkan tega-teganya orang ini menghujat almarhumah istrinya Bang Zuma yang sudah meninggal. Dan astagfirullahaladzim, ini keterlaluan banget sih orang ini. Tapi ya sudahlah, seperti yang Bang Zuma ajarkan, kalau pribadi kita yang dihujat kita nggak usah lawan, tapi kalau agama kita yang diganggu kita lawan ya. Nah, oke. Kalau gitu teman-teman, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua video terkait tentang siapa sih Logika ini sebenarnya, yang sok-sokan ngajarin jangan debat, tapi ternyata sebenarnya dia tadinya adalah si ini dia. Mari kita lihat. Nah, ini teman-teman video ini, kalau teman-teman mau lihat, dia di satu channel Logika versus Oten. Nanti teman-teman akan lihat tuh video-video perdebatan dia. Dan itu diupload sekitar setahun lalu, teman-teman. Setahun lalu. 3 bulan kemudian dari setahun itu dia menginjak Bible. Nanti kita akan tunjukkan, kita akan rilis dan kita publish. Oke, mungkin untuk memperkuat tahunnya biar kita kelihatan ya, kita akan lihat tahun berapa sih si Logika ini di pendebat. Mungkin aku lebih ke... Aku butuh teman-teman tahu aja ya kalau dia ini adalah pendiskusi lintas agama mengaku Islam ya teman-teman ya. Biar kita jernih. Nah, saya akan naikkan yang ini aja deh, yang ada, jangan yang ini ya. Sepertinya saya harus stop screen ini, saya naikin yang ini aja deh. Saya naikin yang, nah ini dia.
Teman-teman sebelumnya kita lihat perhatikan ya, ini dipublish 1 tahun lalu ya. Ini ya, teman-teman lihat di screen saya ya. Ini dipublish setahun yang lalu. Paham ya? Artinya setahun lalu dia ini, orang ini adalah pendebat. Ya, ini kita lihat nih. Nah, ini ya. Ini lihat nih. 814 kali ditonton 1 tahun lalu. Oh, ini nih. Jadi orang ini adalah pendebat lintas agama. Mari kita putar videonya bagaimana cara dia berdebat, teman-teman ya. Apakah betul dia penuh dengan toleransi, teman-teman, orang ini? Mari kita lihat. Apa naik aja? Iya bang, perkenalkan nama, agamanya apa bang? Saya Kristen bang. Oh Kristen. Silakan abang boleh mengomentari tentang tema saya ini. Berikan tanggapannya, silakan. Abang tahu pengertian Tuhan bang? Waduh, yang botol lagi nih. Oh enggak. Abang jawab dulu pertanyaan Tuhan. Abang komentari dulu, nanti baru kalau abang. Iya. Saya gini loh, saya nggak memaksakan Anda mau apapun definisi Anda tentang Tuhan. Anda tinggal jawab pertanyaan saya nanti begitu. Yesus. Saya belum tanya. Kan itu yang di atas kan. Oke. Berapa jumlah Tuhan kamu bang? Itu dulu. 1. Siapa namanya? Yesus. Berarti menurut Anda Allah Bapa, Roh Kudus, Yahweh, Elohim, Yehovah itu bukan Tuhan? Itu gelar bang. Enggak, yang saya katakan apa itu bukan Tuhan. Khadijah sebelum memeluk Islam yang dia menyebutkan apa itu Tuhan atau bukan bang? Jangan kemana-mana. Mau menghujat ini. Abang buktikan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Turunin aja bang. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Turunin aja. Kesempatan malah aduh. Nah itu tuh si Logila itu ya. Jadi setahun lalu dia tuh pendebat lintas agama, mengaku dari pihak Islam. Itu dulu kita runutkan dulu deh. Sekarang Pak dosen, ada nggak yang Pak dosen bisa sampaikan di sini sebelum kita lanjut untuk mereaksi yang lainnya? Teman-teman yang bertanya kenapa wajahku tidak secantik di TikTok? Ya iyalah, kan TikTok pakai filter. Lanjut. Emang ini kita live di mana ini, woi? Di YouTube. Oh, di YouTube langsung. Kita record langsung dipublish 1 jam lagi. Udah, ngomong aja, asal jangan ngomong yang aneh-aneh. Iya. Pak Gembala. Pak Gembala gimana pendapat Pak Gembala? Iya, jadi saya sebagai gembala ya, Bunda Nora Becek ya. Becek. Jadi kalau melihat, ya awalnya tuh bagus si Logila ini ya. Tetapi kok kesininya kok kelihatan gimana gitu. Lebih tepatnya awalnya dia betul-betul berjuang, tapi ternyata di dalam sebuah perjuangan itu biasanya ada orang gak tahan dengan cobaan atau ujian gitu kan. Nah, jadi sama dengan zaman dulu kan, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah gitu kan, Belanda. Nah, banyak juga para pribumi yang awalnya itu bagus berjuang, akhirnya menjadi seorang berkhianat kepada dan mendukung para penjajah. Itu udah biasa dalam istilah perperangan atau perjuangan itu. Artinya memang awalnya keren, akhirnya menjadi sosok seorang yang levelnya di bawah keren gitu kan. Jadi itu tanggapan aku awalnya itu, Rifa. Iya, betul-betul. Nah, kalau Kak Nora gimana? Pernah nggak kenal dengan dia sebelum dia itu jadi penghujat sekarang? Sebelum waktu diskusi pernah nggak satu koma sama dia ini? Kalau pertama kali saya juga ikut room debat seperti ini kan, saya juga sering mengikuti live beliau ya, logika, masuk ke komalnya, itu dia kalau diskusi itu masih baik, agak jauh dulu dari yang namanya hujatan-hujatan. Kalau pandangan saya sejauh ini selama dia live waktu dulu ya, tapi yang sekarang ini ya sendiri aja lah. Nah, itu dia ya Kak Nora. Nah, sekarang kita menganalisis bersama-sama ya. Perhatikan ya. Saya tidak mau tapi saya hanya ingin memberikan analisis pribadi saya sebagai seorang yang menjadi pelaku diskusi. Nah, itu kan dia kan setahun lalu, Kak. Aku udah lihat kan thumbnailnya. Tiba-tiba kakak lihat di sini aku nggak bisa tampilin musiknya ya karena tapi nggak apa-apa nanti kita tampilin musiknya di awal. Ini dia, perhatikan. Ini sebelum aku menjelaskan video ini ya, sebelumnya aku mau jelasin video ini.
Video ini adalah aksi penginjakan Bible dan cosplay pakaian ala Yesus yang dilakukan oleh si lo gila ini. Ini terjadi 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. 7 bulan lalu. Mana datanya? Ini di-up sama Papa Jahat ya. Nih. Kita lihatkan videonya di Papa Jahat. Di video si YouTube si Papa Jahat ya. Karena si Papa Jahat ini dulu kan benci banget nih sama si lo gila ini ya. Kita lihat ini. Kita lihat. Atau kita lihat di tempat lain deh. Di YouTube manapun. Logika injak Bible. Kita kan ketemu itu video kapan si lo gila ini yang injak Bible. Ya, nah ini. Aku lihat kan di sini aku nggak mau puterin si YouTube-nya si kampret si Papa Jahat ini ya. Nggak penting. Kita lihat tahunnya aja. Kita naikkan ke atas. Kita share screen. Kita lihat nih. Nah ini. Nih Pak dosen. Ya. Nih ya. Nih. Kelihatan kan Pak dosen? Tahunnya kapan? 7 bulan yang lalu. Berarti kan dari dia berdebat di 1 tahun itu 3 bulan yang akan datangnya dia minjak Bible tuh. Karena nggak laku mungkin berdebat ya. Nggak dapat gift atau nggak dapat uang ya. Bisa jadi kan? Kan bisa jadi dong. Karena motif penista agama kan rata-rata uang. Nah, lalu yang terjadi apa? Dia nginjak Bible. Ini artinya 7 bulan yang lalu dia nginjak Bible. Nah, ini kan. Lalu tiba-tiba ketika dia nginjak Bible, yang ingin aku sampaikan ke hadapan publik adalah kenapa dia nginjak Bible-nya di roomnya Kristen. Ini room, tahu kan logo itu, logo siapa? Di situ tertulis menunggu Zuma. Gak mungkin dong orang Islam itu nampak sekali itu room Kristen, roomnya Christian Prince. Orang Kristen di situ ketawa-ketawa. Nih kita dengarkan mereka ketawa-ketawa ya. Bahkan mereka pakai musik lagi. Si lo gila ini nginjak Bible tuh diketawa-ketawain sampai pakai musik. Dan tidak ada satupun yang ngamuk-ngamuk. Logika, jangan kok injak. Gak ada. Mereka tuh memberi tempat rekam. Coba, masuk akal nggak menurut Anda berdua, bapak-bapak dan ibu-ibu? Ketika di Komal Oten, kitab sucinya diinjak, tidak ada yang menurunkan, tidak ada yang marah, malah bikin musik ketawa-ketawa. Menurut kalian ini kira-kira ada konspirasi apa gitu? Aku bilang ini bisa jadi nih orang dibayar, bisa jadi dibayar sama Oten supaya menjelek-jelekan APII atau menjelekkan apologet Islam. Kenapa? Nanti aku kasih spekulasi selanjutnya apa? Karena kenapa ketika dia menginjak Bible nggak ada satupun Oten yang melaporkan dia gitu. Ini contoh. Tuh, si Neva ketawa tahu. Kak Nora tahu kan si Neva, penghujat ini, dia ketawa bukannya malah marah. Kalau orang itu betul cinta sama kitab sucinya, dia kan ngamuk, dia ketawa-ketawa. Coba lihat. Malah dibantu. Hey. Dan itu nggak mungkin punya Islam. Lihat ya. Ini akunnya semua tuh ada Pak Bom. Ada si Aisyah Neva. Itu penghujat loh itu. Aku pernah loh nampol dia loh. Terus sama satu lagi tuh akun Oten. Rekam. Hey. Ini ada apa coba dengar. Tuh disuruh joget. Pak dosen, Nora. Lihat Kak Nora disuruh joget loh. Kalian mikir gak sih kalian sejauh ini? Di Komal Kristen, si logika nginjak Bible, disuruh joget-joget, disuruh bahagia-bahagia. Nggak mungkin ini kalau nggak ada apa-apanya, coba. Oke guys, put your hands up in the air guys. Nah, malah ketika si logika menginjak Bible, dia bilang, oke gas, put your hands up. Malah dikasih semangat. Wah, ini ada apa-apa. Nih polisi harus segera. Ini polisi benar-benar harus menyidik sindikat penista agama ini nih. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, mereka ini terstruktur bisa jadi, mereka ini masif dan mereka memiliki organisasi penghina agama supaya Indonesia ini pecah belah. Ini besar ini pengaruhnya, implikasinya loh, teman-teman. Oke, sekarang saya minta ke Kak Nora dulu deh, gimana tanggapan Kak Nora terkait spekulasi aku atau disclaim ya, ini analisis pribadi ya. Pertama dia nginjak Bible di room Kristen. Kedua orang Kristen malah tepuk tangan ketawa-ketawa, hidupin musik, malah memberi semangat.
Yang ketiga, setelah dia nginjak Bible, tidak ada satupun umat Kristen yang melaporkan dia. Yang keempat, justru dia berkongko-kongko, berpeluk-peluk, bercium kudus bersama penista agama Islam, Lina Wijaya dan para penista agama ini. Dan dia seolah di backup sama orang Kristen. Coba, ini terakhir pembuktian dari perkataan aku, pihak kepolisian harus cek mutasi rekening dia nih. Siapa yang memberikan dia uang, orang Kristen atau orang Islam? Itu aja deh baru pembuktian terakhir. Mungkin Kak Nora silakan. Ya, saya duluan ya, karena di sini juga menunjuk jam 1, nanti saya standby lagi. Jadi begini, ini pernah saya bertanya kepada saudara Kristen, setelah kasus pelaporan saya ya, saudara Kristen dengan ada beberapa lawyer dari Kristen juga pada waktu itu. Ini kenapa si logika dan saksi pihak Kristen untuk kasus pelaporan atas nama dari apa pers, dia itu menuju kepada akun Unirifa, bukan kepada Bang. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa Kristen ini begitu mudahnya untuk memaafkan orang yang menginjak kitab sucinya? Bukankah kitab suci ini adalah landasan keimanan kalian? Mereka mengatakan, ya kami diajarkan hukum kasih, jadi kami memaafkan. Oke, kalian memaafkan. Jadi parameter penistaan bagi umat Kristen ini di mana? Nah, di situ mereka mengakui mereka tidak bisa menjawab. Terus, saya bertanya lagi, apakah ketika nanti ada oknum lain yang menginjak kitab suci kalian, kalian akan memaafkan? Nah, itu yang jadi PR bagi mereka. Karena apa? Pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh salah satu pengacara itu mengatakan bahwa kita ini menista agama mereka. Kita memperolok-olokkan mereka. Satu, Unirifa dikenakan delik soal kelamin. Saya mengatakan Yesus itu binatang. Dan Bang Zuma dengan membakar kaos yang ada ayat-ayat suci. Nah, sementara yang dia kenakan kepada kita, ini bukan penistaan kalau menurut kita, tapi nanti dipanggilkan saksi ahli, karena kita berdasarkan kitab suci mereka. Nah, ini masalahnya sekarang ketika ada yang menginjak kitab suci ini, apakah kitab suci ini tidak berharga? Nah, ini PR sebenarnya bagi umat Kristen sebenarnya yang harus mereka pelajari. Apakah kitab suci saya ini tidak berharga? Sehingga ketika ada oknum yang menginjaknya, mereka hanya mengatakan, ya kami maafkan. Ini sebenarnya yang menjadi polemik betul. Jadi sebenarnya sebagai hantaman bagi pendeta-pendeta ya, sampai nanti kalau bisa ini sampai ke PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk sebenarnya untuk menekan ini di mana gitu. Betul Kak Nora, sepakat Kak Nora. Kan ini juga yang aku tanyakan Kak Nora. Kan aku bertanya, pertanyaanku itu, ini Pak Gembala Perpuluhan kenapa ada 2? Mana yang betul? Ya, menurut aku tuh begini Kak. Ya ini. Oke. Maksud aku gini Kak Nora. Kan aku juga tanya waktu kasus Ratu Entok ya kan. Pertanyaanku sama waktu kasus Ratu Entok itu, apa sih parameter penistaan agama di agama Kristen? Kan itu kan pertanyaan aku Kak Nor. Nah, itu Kak Nora ya. Jadi terkait dengan Silo Gila ini. Nah, apa informasi terbaru nih dari Silo Gila ini di Medan? Katanya kan dia di Medan nih Kak. Oke, kita lihatkan video dia di Medan ya. Kita perlihatkan video dia berada di Medan. Oke. Dia menjadi saksi terlapor atas aku. Dan aku nggak tahu ya apa kaitan dia, tapi ya udahlah ya. Apakah dia sedang terjebak dengan permainan si Dosma atau jangan-jangan mereka bermain, aku nggak tahu. Si Dosma nih. Hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 19 kami dari Perkumpulan Orasi Bangsa Batak mendampingi ini ternyata adik saya ini Hasibuan ternyata. Itu kan? Ya, Hasibuan. Jadi orang Batak juga ini harus kita pilih juga orang Batak, alih-alihnya orang Batak.
mendampingi, tapi nama kerennya Tuan Logika. Dia diperiksa sebagai saksi atas laporan rekan Dosma si Jabat yang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Uniripa. Jadi dia diperiksa sebagai saksi. Kita hanya mendampingi materi pemeriksaannya, mungkin beliau yang paling tahu. Saya pikir Tuan Logika yang bisa dikasih tahu ini ya, apanya ceritanya. Silakan Bang. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, Horas. Jadi tadi materi yang ditanyakan itu adalah tentang perihal penistaan yang dilakukan oleh Uniripa tentang menyamakan antara Tritunggal atau Trinitas terhadap alat kelamin laki-laki, yaitu 1 batang dan 2 telur. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya itu. Oke. Sebagai penutup, kita minta agar semua konten-konten penistaan agama apapun ya, baik yang Islam, baik yang Kristen, ya agar dihentikan. Dan itu ada konsekuensi hukumnya. Kita tetap menghimbau dan memperingatkan yang sudah dilapor ya silakan, ini akan diproses. Kita minta semua proses ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke. Nah, si Logila ini kan ada di Medan, dan dia mengatakan dia menjadi saksi atas pelaporan aku yang menyamakan Tritunggal dengan 1 batang 2 telur. Padahal yang mengajarkan 1 batang 2 telur itu adalah para apologetnya sendiri. Siapa itu? Pak JJ. Kapan? 4 tahun lalu. Itu sudah menjadi konsumsi publik, sudah viral di video-video YouTube. Kemana aja kalian? Kalian kemana aja? Makanya ikuti dulu kami debat. 6 tahun kami berdebat. Nih saya tunjukkan kepada kalian mata pelajaran dari Pak JJ, asumsi liar Pak JJ terkait tentang 1 batang 2 telur. Ini dia. Ya, Jakar dan 2 telur. Ya, Bapak Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada tiga pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, Jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau mau ngambil analogi Trinitas, ambil yang lain, iya kan? Nah, itu dia Kak Nora terkait tentang penjelasan 1 batang 2 telur itu Kak Nora yang pernah aku coba sampaikan di ruang publik ketika diskusi lintas agama di TikTok. Nah, jadi mereka ini lucu. Mereka nggak tahu kalau pendetanya menghina agamanya sendiri, lalu kita ungkap di publik lagi, mereka malah menuduh kita. Nggak apa-apa, makanya aku nggak pernah takut ketika dilaporkan, karena aku punya data-datanya, begitu. Nah, yang kedua, kalau ini dianggap sebagai penistaan agama, kan orang bisa nonton diskusi aku dari mulai 4 tahun lalu. Apa iya ada aku menista agama mereka? Justru aku membuktikan mereka itulah penista agamanya sendiri. Silakan Kak Nur Fatmawati, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, terkait dengan yang video tadi ya, mereaksi tadi itu yang pernyataan dari Pak Lamsi yang HBB, beliau kan mengatakan setelah statement dari Logika, beliau angkat bicara lagi, membuat suatu statement pernyataan bahwa jangan ada lagi perdiskusian-diskusian seperti ini, menista-menista lagi, tetapi dia tidak sadar Pak Lamsiang ini, bahwa orang yang dijadikan saksi, yang di sebelah dia itu yang membuat pernyataan statement itu adalah status terlapor, dilaporkan karena penistaan menginjak kitab suci Kristen gitu. Nah, ini kenapa jadi umat Muslim yang melapor? Ya, satu yang harus dipahamkan dari umat Kristen, kenapa pihak Muslim yang melaporkan saudara seiman kita. Kami pelaku toleransi paling tertinggi kalau dikatakan. Karena apa? Salah satu contoh yang kita ambil adalah kasusnya Suswono, seorang Muslim, ketika dia membuat suatu candaan tentang baginda Rasulullah, mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu adalah seorang penganggur. Umat Muslim tidak langsung diam, langsung bergerak untuk menindak si Pak Suswono ini. Nah, sekarang
toleransi yang kami tunjukkan kepada umat Kristen ketika ada saudara seiman kami melakukan penistaan dengan menginjak kitab suci Kristen yang kami yakini masih ada di situ kalimat Allah, ada nama sesembahan umat muslim yaitu Allah, sehingga kami memutuskan untuk melaporkan tanpa ada campur tangannya umat Kristen ya. Jadi Kristen terserah, kalau kalian memaafkan kami, tidak akan pernah memaafkan kalau ada orang yang menista. Nah, jadi itu Pak Lamsiang pelajaran bagi Anda juga. Tolong Anda buka mata Anda. Jangan Anda hanya mengatakan kita toleransi, tetapi Anda tidak melihat latar belakang dari saksi Anda ini. Padahal Anda sudah tahu saksi Anda ini adalah orang yang terlapor karena penistaan dia terhadap kitab suci Anda sendiri. Nah, kalau soal logika ini dilanjutkan lagi. Kenapa yang tadi malam jadi kayak konflik begitu, penyerbuan? Ya, lanjut. Oke. Jadi begini ya, saya sering koordinasi dengan saudara-saudara kita yang bagian dari aliansi GAPAI, Gerakan Anti Penista Agama Islam, yang berdomisili di Medan, kota Medan, yang masih ada bergabung dengan APII DPW Sumut. Nah, anggota ini kemarin itu mengatakan bahwa saudara-saudara, begini isi pesannya, kakakku, saudara-saudara kita yang laskar, saya tanya, laskar ini apa? Laskar ini orang yang bergabung, orang yang sebagian dari aliansi. Mereka marah. Saya tanya, kenapa marah? Karena live dari Logika tadi malam yang memframing bahwa orang-orang yang ada di Polda, pada waktu dia juga di Polda memberi kesaksian, dia mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Polda itu mengintai dia. Mulai dia datang sampai dia pulang. Padahal saudara-saudara kita ini lagi membuat atau lagi melihat LP yang sudah mereka buat. Mereka juga membuat BAP di sana. Tidak ada urusannya dengan Logika yang datang jam berapa, pulang jam berapa, pakai baju apa, tidak ada urusan. Tetapi sudah di framing seperti itu, dia nyatakan di live-nya setelah pulang dia dari Polda, dia live di situ, terus dia captionnya seolah-olah menantang, di mana kalian bersembunyi, itu captionnya, yang membuat saudara-saudara kita laskar ini marah, dan memutuskan untuk datang di sekitaran kantor HBB, maaf, saya pertegas ya di sini, bukan untuk menyeruduk kantor HBB. 3-4 orang pada waktu itu mereka infokan, 3-4 orang akan datang duduk di kedai kopi sekitaran kantor HBB untuk mengintai Logika. Saya tanya tujuan apa? Memang laskar itu pada marah, karena apa? Karena mereka tidak terima pernyataan Logika dengan framing Logika pada waktu di live-nya Logika. Aduh. Uni lanjut dulu, Uni sebentar ada telepon. Oke. Intinya itu ada seolah-olah upaya untuk memprovokasi dari Logika ini ya, Kak. Bahaya nih orangnya. Iya benar, Uni, benar. Kakak, saya akan tampilkan beberapa video untuk bukti-bukti bahwa si Logila ini ada something wrong dengan otak dia. Pak Gembala Perpuluhan ada yang mau disampaikan sebelum kita tampilkan video beberapa video. Saya lanjut dulu nih, biar jangan putus Uni, karena kan Uni nanti mau upload di YouTube kan. Sebentar Bapak Gembala. Pak Gembala nanti saya kasih perpuluhan banyak-banyak ya Pak. Nah, jadi setelah itu rupanya di Medan ini ada hujan deras. Jadi saya tanya lagi anggota, saya tanya lagi saudara kita. Jadi kalian ke sana? Oh, yang ke sana cuma 1 atau 2 orang, Kak. Katanya. Tapi laporan mereka memang di situ melihat ada mobil polisi, katanya dari Polres atau Polsek, saya juga tidak tahu. Ada beberapa juga oknum polisi yang datang ke sana, juga tujuannya nggak tahu mau ngapain. Tapi info yang terakhir saya dengar, si Logika dibawa ke hotel atas info kawan-kawan. Tapi kalau sampai memframing, katanya laskar menyeruduk atau apa, itu sama sekali tidak benar.
Cuman hanya mengintai logika, ketika logika nanti keluar mau diajak duduk, mau ditanya apa urusan kau yang pernyataan kau ini begini-gini, tapi ya alhamdulillah masih direm karena arahan dari abang kita Bang Zuma. Beliau memberikan saran agar jangan kita ke sana datang ke kecuali kita diundang. Alhamdulillah juga saudara-saudara kita Laskar itu pada menerima dan mereka pulang. Jadi begitu nih. Jadi tidak ada isu-isu seruduk-geruduk, itu tidak ada. Itu yang ditambah-tambah. Silakan Uni. Lebih tepatnya ini, penggiringan opini ya. Jadi lebih tepatnya bahasa kerennya sekarang ini penggiringan opini. Yang terjadi adalah bagaimana dari awal yang di video awal tadi, dari video awal tadi yang di record oleh Uni tadi terkait tentang videonya Papa PPJ, itu saya lebih suka mengatakan itu sebagai kamuflase ya, kamuflase para penghujat, kelompoknya Aisanet, Ceprot ya, untuk mencoba membangun narasi hate speech ya, suara kebencian ya, agar yang terjadi itulah ternyata logila itu yang dikatakan sebagai debater Islam melakukan penginjakan, tetapi yang nyatanya para penghujat-penghujat yang ada itu malah tertawa terbahak-bahak. Dan yang ada beberapa oten juga yang masih baik. Oh, ini kenapa kamu seperti ini. Nah, artinya ada juga netizen Kristen yang mengkritisi, tetapi suaranya kalah dengan para oten-oten penghujat yang dikomandoi oleh Cepot gitu kan, Christian Prince, Aisanet dan seterusnya. Ini menarik ini analisisnya. Ternyata bisa jadi karena faktor cuan atau money. Ya, masalah uang. Ada buktinya. Ini ada buktinya. Dia pertama aku mau tunjukin kalau dia itu bersekongkol dengan penghujat agama Islam. Nih, aku tunjukin. Nah, ini dia bersama dengan Lina Wijaya ya. Lina Wijaya ini siapa? Lina Wijaya ini adalah seorang penista agama Islam akut sama seperti Agatha, dan videonya sudah viral juga. Mudah-mudahan juga dilaporkan. Coba dengarkan ya. Dia ketawa bersama Lina Wijaya. Nah, ini pertama dia bersekongkol dengan penista agama. Artinya kan seperti yang spekulasi aku di awal ya. Dia memang duduk bersama dengan penista agama. Di komalnya Oten dia menginjak Bible. Lalu dia bekerja sama. Tidak ada satupun Oten yang melaporkan. Bisa jadi ini memang sudah didesain dari awal ya. Si Logila ini memang sudah dipakai dari awal. Kita turunkan. Ingat ya pihak kepolisian. Satu cycle ya, satu lingkaran sebetulnya. Mereka ini satu lingkaran dan satu ide. Aku takutnya ini satu ide yang memang memecah belah dan coba untuk menyerang API dari dalam. Dan yang menarik adalah pernyataan HBB ya. Seharusnya dia tahu bahwasanya kalau bicara toleransi, Islam lebih sangat toleran gitu kan logikanya. Kalau misalnya kita bicara toleransi, jangan hanya lip service, jangan hanya modal di muncung aja kata Bunda Nora kan, jangan hanya modal muncung doang gitu kan, tetapi implementasinya lemah gitu kan, hanya sekedar lip service ya di mulut, wah mengatakan begini, tapi ternyata implementasinya nol. Ini kebanyakan orang-orang rata-rata asal bunyi gitu kan. Saya juga bingung ya terhadap ajaran tetangga sebelah ini. Mereka hanya mengatakan ajaran A, kasih dan sebagainya macam toleransi, tetapi ternyata mereka sendiri melanggar dari pernyataan dia, atau sekedar hanya lip doang. Jadi ini sebagai kritikan ya bagi organisasi yang tadi mengatakan tidak boleh menulis ini. Dan ingat padahal ya, di dalam itu ternyata orang Batak ya, kata si bapak itu ya. Iya. Jadi semacam ormas ya. Batak, tapi aku nggak bawa suku Batak nih, tapi bapak itu bilang si Logila ini adalah orang Batak juga. Wah, makin tajam. Jadi istilahnya itu hanya sekedar ormas atau LSM ya, itu karena ormas atau LSM. Jadi saya kira sebelum berkata, coba analisis dulu pernyataan sebelum mengambil satu tindakan gitu kan untuk HBB ya. Jangan langsung terpercaya atau percaya dengan pernyataan Dosma dan kawan-kawan ya, bahwa saya mengatakan bla 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 bla. Ternyata akhirnya dia muncul lagi video baru dengan seorang nggak tahu ustadz atau gimana yang pakai peci putih yang ngaku-ngaku ustadz, saya nggak tahu juga.
Membicara tentang Iya, toleransi. Jadi percaya. jadi Orang gini, Kristen aja banyak loh berpakaian seperti Islam tapi dia Kristen, mana kita bisa percaya ya kan? betul. Makanya gini, jadi teman-teman ormas, terutama yang HBB, kalau memang seperti itu yang terjadi, silakan Anda koreksi dulu di internal Anda. Silakan pelajari dulu, simak betul-betul, ya kan, baru Anda melakukan proses pernyataan gitu. Tidak hanya sekedar cuap-cuap doang. Artinya apa? Saya melakukan proses edukasi. Jadi bicara toleransi, implementasinya jalankan. Bukan hanya sekedar mulut doang, omong-omong doang gitu kan. Hanya sekedar omong-omong. Nah, artinya apa? Pernyataan yang sudah Anda katakan tadi, oh ini adalah marga saya, Hasibuan segala macam. Artinya apa? Toleransi yang dikatakan oleh Dosma itu hanya lip service gitu kan. Hanya omong kosong. Nah, jadi kita bicara pada sisi fakta ya, fakta-fakta pernyataan di lapangan. Nah, jadi saya katakan lagi, silakan Anda bicara, tapi kritik dulu dalam diri Anda, kritik dulu dalam organisasi Anda gitu kan, sebelum Anda melakukan atau mendukung salah satu orang yang menurut Anda itu benar, tapi belum tentu benar gitu kan. Nah, jadi gitu. Yes. Lanjut. Nah, ini bukti kalau dia itu motivasinya adalah cuan. Ini kita lihat videonya. Dia minta cuan. Teman-teman, hujatan cacian makian. Kalau saya mau cari aman, saya tinggalkan live ini. Tapi jiwa, ada panggilan jiwa, ada panggilan hati untuk bisa memperjuangkan kebenaran, keadilan, memberantas kezaliman. Sekalipun mereka dari saudara seiman saya harus perangi mereka apabila mereka melanggar aturan yang berlaku di negara ini. Sekian, terima kasih. Silakan Kak Moderator. Baik, terima kasih. Ya teman-teman, maaf banget yang di atas juga ya, saya mungkin suruh agak tenang karena saya tahu Bang Logika ini, beliau kalau lagi bicara dia paling tidak suka ada yang membantah dulu begitu. Saya sengaja tadi begitu supaya jangan sampai dia menegur kita begitu, karena beliau ini saya paling tahu ketika dia lagi berbicara jangan pernah membantah. Biarkan dulu dia berbicara sampai selesai teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Kita kembali lagi kepada fokus lagi, kembali ke laptop kita teman-teman ya. Jadi ada tadi saya perhatikan di bawah ya, ada yang taping ini Bang BNI, iya betul itu Bang BNI, dan teman-teman yang sudah transfer, saya ulangi sekali lagi, tolong bukti transfernya dikirim ke Bang Dijes ya, yang ada di atas ini, di bawah dari Bang Logika, komalnya, tolong kalian follow dan nanti kalian langsung kirim aja bukti screenshot ya, karena ini kami juga sekali lagi saya tekankan ya, untuk donasi ini kami selalu terbuka ending setelah setiap hari berdonasi itu sudah terkumpul, langsung di print buku rekeningnya dan langsung ditampilkan di grup dan kita terbuka, bahkan semua bukti screenshot kita bawa juga di sana teman-teman ya, ada pertanggungjawaban kok, nggak usah khawatir. Dan jujur ini semua fokus untuk membantu Abang Logika atau Tuan Logika ini untuk menjalankan proses yang lagi beliau lewati sekarang. Jadi buat teman-teman yang sudah berbagi, sekali lagi terima kasih ya. Ayo teman-teman yang mungkin masih mau ikut berbagi, kami tidak melihat dari seberapa nilainya ya, berapapun itu sudah mau membantu, itu sudah sangat kami bersyukur, karena memang Bang Logika kita tahu bahwa beliau juga bukan orang yang istilahnya punya kemampuan ya, sehingga tergeraklah hati kami untuk ikut membantu beliau dengan mengadakan donasi ini teman-teman. Oke, saya kembali lagi kepada Kak Lia. Kak Lia silahkan. Udah, tadi cuma mengingatkan biar. Tuh Kak Nora sama Pak Gembala tuh gimana dong? Kan terlihat kan kalau dia itu betul butuh uang, dan bisa jadi semua motivasi mulai dia berdebat, menginjak Bible, bersekongkol dengan penista agama, itu bahkan menjadi saksi terlapor terhadap diri aku dari Dosma, itu motivasinya adalah uang. Nauzubillah min zalik ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul orang lapar itu akan menjadi penista agama kemudian, atau menjadi orang kafir setelah beriman, dikarenakan apa? Karena laparnya. Nauzubillah min zalik. Silakan Kak Nora mungkin closing statement kita. Iya Uni,
Kalau ternyata semua ini dilakukan karena didasari oleh materi atau uang, sungguh sia-sialah memang keimanan dia selama ini ya. Kalau selama 1 tahun dia berkoar-koar membela agama Allah, membela nama Allah, agama Islam, membela Nabi Muhammad baginda Rasulullah dari hujatan-hujatan, ternyata itu semua bohong gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dia gaungkan selama ini. Apalagi dia mengambil satu sikap dengan melakukan penistaan, menginjak kitab suci. Terus karena mungkin rasa sakit takutnya dia untuk dilaporkan, akhirnya dia berkongko-kongko dengan para penghujat. Dengan tahannya telinganya dia mendengarkan hujatan-hujatan dari Kristen tentang Nabi kita, agama kita, Allah kita. Dan dengan titik poin akhirnya dia menjadi saksi untuk menjatuhkan umat muslim. Yang sementara ini umat muslim lagi berjuang, lagi berjihad di garda terdepan untuk membela agama kita, membela akidah syariat kita, kan begitu. Sangat disayangkan memang Uni. Kalau ternyata keimanan dia dijual karena materi, yang sebenarnya materi itu datangnya hanya dari Allah. Jadi yang dia terima, dia berikan kepada anak istri, jadi tidak berkah. Itu mirisnya. Lebih bagus saya melihat orang yang tukang sampah, yang mengais-ngais botol-botol. Lebih mulia saya rasa pekerjaannya daripada manusia bentuk satu ini ya. Betul. Kan seperti itu nih. Jadi itu saja Uni. Ini pelajaran bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang di luar sana ketika ingin berjihad, berdakwah dengan cara berdiskusi, hati-hatilah. Berbicara pun berhati-hati juga, gunakan dulu akal pikiran, baru mengungkapkan kata-kata. Gunakan dulu akal pikiran, baru bertindak. Jangan nanti menyesal kemudian. Menyesal di akhir. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi itu saja kalau dari saya Uni. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik dalam berdakwah Uni. Terima kasih Uni. Ya, ini pelajaran buat kita juga sih Kak Nora, supaya kita lebih dewasa ke depan dan kita membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Sedangkan kita aja yang kontennya diskusi memunculkan kembali narasi dari mereka, kita dituduh penghujat. Bayangkan Kak Nora ya, betapa mereka akan playing victim ketika mereka mendengarkan tampolan-tampolan dari kitab suci mereka sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Mohon maaf aku bilang, bahkan Kak Nora tahu kan, sindikat penista agama ini mereka berkongko-kongko bersama-sama, salah satunya adalah si ini Kak Nora. Dan aku khawatir mereka ini memang sindikat penista agama yang memang sengaja untuk hadir menista, mengolok-olok agama Islam, supaya umat Islam ini menjadi murka dan marah, kemudian bertindak anarkis, lalu mereka framing. Ini contohnya Kak, petinggi-petinggi mereka tuh udah ada Kak, ini contohnya ya. Masih lebih botol nabimu yang buta huruf. Nabi buta huruf dibilang cerdas. Syukur orang kayak dia ini keluar. Karena apa? Tidak ada orang Islam yang bodoh cu. Tidak ada kecuali nabimu ya. Kecuali sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf. Model penceramah kalian nih, model Pak Saifuddin ini. Iya, kecuali sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf ya. Umat Islam memang cerdas-cerdas, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf ya. Anak TK aja tahu bisa. Itu ya, mungkin sakit banget ya kita kalau dengarkan ini ya, na'udzubillah min dzalik. Dan Kak Nora lihat juga ini ya, ini buat kita bersama ya. Ini buat kita bersama, bagaimana mereka menista agama Allah dan terang-terangan. Pertanyaannya menggelitik karena rumah Allahnya sudah hancur babak belur. Nggak tahu Allahnya ada di mana lagi. Tinggal rumah setannya, tetangganya si Allah yang ada. Jadi pertanyaannya, apakah Islam masih eksis kalau rumah Allahnya di bumi hanguskan, di rudal? Nah, itu jawabannya adalah walah walam, teman-teman. Nah, itu dia Pak dosen dan Kak Nora. Kita tidak boleh berhenti, Kak. Karena kalau sedangkan kita sudah ada saja, mereka semakin menjadi-jadi, Kak. Apalagi kalau kita tidak ada, Kak.
Bayangkan mereka buka komal untuk menghujat agama Islam, umat Islam darahnya mendidih, tidak ada yang menampar mulut sampah mereka. Yang kita lakukan itu adalah menampar mulut mereka. Biarkan kita Kak yang mungkin akan mendapatkan cacian, hujatan dari pihak Kristen, tidak masalah dibenci oleh umat Kristen ketimbang kita membiarkan Nabi kita dihujat dan membiarkan mereka tepuk tangan menghina Nabi kita. Tidak masalah Kak dibenci umat Kristen Kak. Kalau aku sendiri nggak masalah. Kenapa? Yesus dulu dibenci oleh mayoritas. Yesus dulu dibenci oleh orang Yahudi. Padahal dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Lalu kalau kita harus dibenci Kak Nora karena menampar mulut sampah umat Kristen yang menghujat agama kita, itu adalah lebih baik daripada kita menjadi seperti logika duduk bersama dengan penghujat Nabi kita Kak Nora. Kita nggak boleh berhenti Kak Nora. Apapun yang terjadi Kak Nora, kita harus kuat. Kita harus siap. Karena yang kita hadapi adalah iblis Kak. Mereka perusak NKRI. Mereka penista agama mereka sendiri dan penista agama Allah. Kenapa kita harus berhenti sementara kita menggunakan data-data valid di kitab mereka? Mungkin itu dari aku. Silakan Kak Nora. Ada yang kita tutup lagi setelah ini, kita closing. Pak dosen, silakan. Pak dosen mungkin silakan. Pak dosen silakan closing statement. Iya, oke. Ya, ada yang menarik ya pernyataan dari Lina Wijaya. Padahal di kalangan internal mereka sendiri, Lina ini sebagai seorang kontraktor, artinya suka ngontrak rumah gitu, pindah ke sana pindah kemari gitu kan, dengan cara melakukan proses framing yang domba di antara mereka sendiri itu pecah gitu kan. Ada yang mengatakan Lina itu menjual nama Elia gitu dan sebagainya kepada para donatur, nanti masuk duitnya ke kantong dia. Ini udah ketahuan di kalangan internal mereka sendiri. Bagaimana si LW ini kan? Sekarang pertanyaannya kalau LW ini kabur, dia perlu dana yang cukup besar gitu kan logikanya. Benar nggak? Cukup besar, sedangkan dia sendiri pun banyak yang ditolak oleh para donaturnya si LW ini. Ini menarik ini. Ini ada saya nonton YouTube ya. Mereka ini memang Agatha itu karena uang. Karena Agatha RK itu pernah minta uang 200 juta satu orang kepada kita waktu mau diskusi. Ingat nggak itu? Mungkin Kian Santang. Artinya memang mereka ini karena uang, menjual agamanya betul-betul untuk uang lalu menghujat agama orang lain. Karena memang ketika kita lihat di room-room mereka, kalau penghujat itu yang nonton banyak. Kalau diskusi akademis yang nonton itu sedikit. Maka Oke, mungkin Pak dosen dan Kak Nora terima kasih atas bantuannya sudah bersama-sama mereaction satu video-video yang harus kita sampaikan ke hadapan publik supaya umat Islam matanya terbuka dan umat Kristen yang masih ada hati nurani ya. Saya bicara kepada umat Kristen yang punya hati nurani loh, bukan yang sudah ke doktrin kebencian ya, bukan, karena itu percuma ya. Saya ngomong kepada kalian, silakan kalian nilai sendiri. Kalian boleh melihat YouTube saya ketika diskusi. Dan kalian punya hak untuk menilai. Kalau kalian sama berkumpul dengan para penista agama, maka mustahil kalian dari Roh Kudus ya, mustahil. Nggak mungkin. Atau jangan-jangan Roh Kudus kalian, kalau kalian bilang kalian yang benar dengan penistaan-penistaan, apakah kalian mau mengatakan Roh Kudus kalian yang membimbing kalian menista? Kan na'udzubillah min dzalik. Masa kalian percaya Tuhan kalian ngajarin begitu? Ya kalau. Nah oleh karena itu, maka dipastikan para penista ini bukan datang dari Roh Kudus, tapi dari roh iblis. Maka pengikutnya bisa jadi dikatakan pengikut iblis. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan Pak dosen dan Kak Nora. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nanti di next Unirifa Menampol. Kakak Nora, dadah. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak Nora, semangat. Pak dosen, dadah.